Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jenis interaksi obat dengan komponen nutrien dalam tubuh. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Dian Puspitasari, saya sendiri Hana Jengkinasi, Umia Nabila, Rugayah, dan Yuniar Fajrianti. Definisi. Interaksi obat dan makanan adalah interaksi dari hubungan fisik, kimia, fisiologi, atau patofisiologi antara obat dengan nutrien, bermacam-macam nutrien, makanan secara umum atau status nutrisi. Interaksi tersebut dikatakan bermakna secara klinis jika interaksi tersebut menyebabkan perubahan respon farmakoterapi atau mempengaruhi status nutrisi. Makanan dan nutrisi tertentu yang terdapat di dalam makanan apabila dimakan bersama dengan obat dapat mempengaruhi bioavailabilitas, farmakodinamik, farmakokinetik, dan efikasi obat secara keseluruhan. Interaksi nutrien dengan obat-obatan dapat mempengaruhi proses farmakodinamik atau absorpsi dan farmakokinetik dengan menimbulkan masalah klinis berupa reaksi simpang atau toksisitas, sehingga terjadi kegagalan terapi dan bahkan dapat terjadi efisiensi nutrisi. Berikut adalah pasien yang berisiko mengalami interaksi makanan dan nutrisi, yaitu yang pertama ada pasien dengan penyakit kronis, lansia, janin, bayi, ibu hamil, pasien malnutrisi, dan manusia dengan alergi atau intoleransi. Selanjutnya, fase interaksi obat makanan. Yang pertama ada fase farmasetik. Farmasetik yaitu bekerja ketika obat telah mencapai gastrointestinal, obat telah masuk ke gaster maka dilarutkan, lalu didisintegrasi menjadi partikel yang lebih kecil untuk diabsorpsi. Yang kedua ada fase farmakodinamik. Mekanisme kerja suatu obat bergantung kepada aktivitas agonis dan antagonisnya, akan menaikkan atau menghambat fungsi metabolik dan fisiologis normal dalam tubuh, sehingga obat dapat menghasilkan efek yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang ketiga ada fase farmakokinetik. Farmakokinetik ialah interaksi nutrisi obat yang paling penting melibatkan proses absorpsi, transportasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Usus merupakan organ utama dalam proses penyerapan yang mempengaruhi kecepatan dan tingkat penyerapan. Selanjutnya, ada interaksi obat farmakodinamik. Indifference, efek kombinasi, sama dengan komponen yang paling aktif. Aditif, efek kombinasi sama dengan jumlah efek setiap obat. Potentiation sama dengan satu obat menaikkan kerja obat lain. Antagonistik sama dengan satu obat menurunkan kerja obat lain. Selanjutnya ada interaksi obat nutrien. Nutrien yang dapat dipengaruhi oleh obat-obatan yaitu vitamin B, vitamin C, vitamin A larut lemak, vitamin D larut lemak, asam folat, mineral seperti kalsium dan seng. Obat-obat yang dapat mempengaruhi metabolisme asam folat yaitu aspirin, barbiturat, primidon, etinil estradiol, sikloserin, methotrexate. Dan obat yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin B6, isoniazid, menggunakan vitamin B6 untuk metabolismenya. Yang kedua, disarankan mengonsumsi suplemen vitamin B6. Dan juga ada obat-obat yang dapat mempengaruhi metabolisme asam folat, yaitu phenytoin, atau kemungkinan juga
carbamazepin yang mengganggu konjugase usus yang berperan dalam absorpsi folat dan menyebabkan teratogenisitas dan anemia megaloblastik akibat defisiensi folat. Contoh interaksi penundaan obat. Contohnya itu ada jenis narkoba yaitu paracetamol, mekanismenya makanan kaya pektin bekerja sebagai penyerap dan pelindung. Informasi diminum dengan perut kosong jika tidak ada kontraindikasi. Selanjutnya contohnya ada ampicillin, mekanismenya itu mengurangi volume cairan di lambung. Eh, Informasinya minum dengan air. Selanjutnya ada amoxicillin, mekanismenya pengurangan volume cairan lambung. Informasinya minum dengan air. Selanjutnya aspirin, mekanismenya gangguan langsung, yaitu perubahan pH di lambung. Informasi diminum saat perut kosong tidak dianjurkan. Atenolol, mekanismenya tidak diketahui mungkin karena penghalang fisik. Ambil perut kosong jika ditoleransi. Captopril, makanan dapat menurunkan penyerapan captopril. Informasinya minum sebelum makan. Cefalosporin, mekanismenya tidak diketahui. Chlorpromazine, obat mengalami metabolisme lintas pertama di usus. Pengosongan lambung yang tertunda mempengaruhi bioavailabilitas. Contoh interaksi penundaan obat. Di sini ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan yaitu simetidin, mekanismenya tidak diketahui, informasinya mungkin tidak penting secara klinis. Selanjutnya digoxin, yaitu makanan kaya pektin dan serat dapat mengikat obat. Informasinya minum pada waktu yang sama dari waktu makan. Hindari meminumnya sambil makan makanan yang kaya serat. Dan selanjutnya eritromisin stearat, yaitu mekanisme tidak diketahui juga terganggu oleh air. Informasinya tidak ada. Untuk selanjutnya bisa dibaca di tabel di bawah ini. Oke, next. Kemudian ini ada contoh interaksi dari penundaan obat. Contohnya beberapa ada metildopa, yaitu mekanismenya penyerapan kompetitif. Informasinya hindari meminum sambil makan makanan yang kaya akan protein. Selanjutnya nafsilin, yaitu mekanisme tidak diketahui. Perubahan pH cairan lambung dapat terjadi, informasinya minum di saat perut kosong. Kemudian penisilamin, mekanismenya dapat membentuk kelat dengan kalsium atau besi. Informasinya hindari meminumnya saat mengonsumsi produk susu atau suplemen atau makanan kaya akan zat besi. Untuk contoh selanjutnya bisa dibaca di tabel di bawah ini. Oke, next. Contoh interaksi penundaan obat. Narkoba, rifampicin, mekanisme tidak diketahui, data masih diperdebatkan. Informasi penyerapan terbatas pada dosis kurang dari 150 mg. Tidak terpengaruh jika dosisnya lebih dari 700 mg. Lalu ada sulfonamida, mekanismenya tidak diketahui, kemungkinan penghalangnya fisik. Informasinya, minum dengan makanan dapat memperpanjang pengosongan lambung. Lalu tetrasiklin, mekanismenya berikatan dengan ion kalsium atau garam besi untuk membentuk kelat yang tidak larut. Informasinya bisa diminum 1 jam sebelum makan, 2 jam setelah makan, jangan diminum bersama dengan susu. Lalu ada asam valproat, mekanismenya tidak diketahui, informasinya keterlambatan penyerapan dapat menyebabkan keseragaman kadar darah. Contoh interaksi obat yang penting. Obatnya azitromisin, jenis nutrisi makanan, efek interaksi penyerapan azitromisin yang mengurangi bioavailabilitas sebesar 43% dan tingkat maksimum sebesar 52%. Rekomendasi yang diberikan beri jarak antara waktu minum obat dan nutrisi minimal 2 jam. Lalu ada captopril,
jenis nutrisinya makanan, efek interaksi yang diberikan dapat penyerapan kaptopril. Rekomendasi yang diberikan, minum obat saat perut kosong atau konsisten pada waktu yang sama setiap hari. Selanjutnya, eritromisin, fluoroquinolone, ciprofloxacin, dan isoniazid bisa dibaca di tabel berikut. Contoh interaksi obat yang penting. Obatnya penghambat MAO, jenis nutrisinya makanan, efek interaksi presisi hipertensi, rekomendasi yang diberikan, hindari makanan kaya protein dan tiramin, termasuk makanan yang disimpan, difermentasi, asinan, dan diasap. Lalu ada penisilin oral, jenis nutrisinya makanan, efek interaksi penyerapan penisilin, rekomendasi yang diberikan, beri jarak antara waktu minum obat dan nutrisi minimal 2 jam. Lalu ada sucralfate, tetracycline, dan rilis lambat theophylline, dan juga warfarin. Interaksi obat nutrien, asupan makanan atau food intake. Beberapa obat penurun nafsu makan biasa digunakan untuk menurunkan BB atau obesitas, menurunkan nafsu makan. Contohnya, senyawa adrenergik dan serotoninergik dapat menyebabkan rasa kenyang, menurunkan nafsu makan, dan menaikkan pengeluaran energi sehingga terjadi penurunan berat badan. Yang kedua, amfetamin atau adrenergik menstimulasi sekresi norepinefrin dan menurunkan asupan makan. Yang kedua, penyerapan nutrisi, yaitu beberapa mekanisme dapat memengaruhi absorpsi nutrien karena dapat merusak permukaan absorpsi usus. Obat juga dapat mempengaruhi absorpsi nutrien dengan cara mengubah waktu transit dalam saluran cerna. Contohnya aspirin, obat asam lain. Neomycin, laksatif, dapat menyebabkan kerusakan saluran cerna melalui perubahan pada lapisan mukosa yang mengganggu absorpsi nutrien seperti besi, kalsium, lemak, vitamin larut lemak, protein, natrium, dan kalsium. Selanjutnya, metabolisme nutrisi, yaitu asam folat diekskresikan karena obat yang menggantikannya dari hidrofolat reduktasi untuk mengurangi replika sel. Penghambat MAO dan penghambat diamin oksidase menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pasien yang sedang minum penghambat MAO ataupun penghambat diamin oksidase dianjurkan untuk menghindari makanan yang banyak mengandung tiramin, seperti keju, daging sapi, buncis, sosis, kulit pisang, dan lain-lain. Selanjutnya, ekskresi nutrisi, yaitu pengikatan kompetitif dan reabsorpsi yang diubah merupakan dua mekanisme yang dapat menyebabkan obat menginduksi ekskresi nutrisi. Asam etilendiamin tetra atau asetat atau ETA menyebabkan ekskresi seng melalui urin. Selanjutnya, tiazid dan diuretik loop, kehilangan Na melalui urin. Dan terakhir, diuretik hemat kalium mengurangi hilangnya kalsium dan magnesium, tetapi diuretik tersebut memperbesar kehilangan natrium melalui urin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.